إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركة علومه في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya, annahu qala, bahwasanya berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha fi dzalikal yawm wa in jahada syaitan. Man qara'a qul huwallahu ahad, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek banget tuh ayat, nggak banyak. Siapa yang baca suratul Ikhlas ba'da sholatil fajri, sesudah sholat subuh. Sholat fajar, sholat subuh. Berapa kali? Asyara marratin, 10 kali. Lam yasil ilaihi dzambun, tidak sampai kepada dia dosa, fi dzalikal yaum, pada itu hari, wa in jahada syaitan, meskipun berjuang bersungguh-sungguh itu syaitan. Ini keutamaan suratul Ikhlas. Maka di dalam kitabnya itu Syekh Nawawi habis sholat fajar, sholat sunat subuh, itu auratnya 1, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, 40. Selesai itu suratul Ikhlas 10 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baru subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Di situ doa itu. Ya, karena antara azan dan iqamat itu mustajabah, itu doa. Nah, kemudian berbaring itu. Kayak orang berbaring di dalam kubur. Ya, baca doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, 3 kali. Ingat kita di mana akan masuk ke dalam kubur, minta diselamatkan daripada api di neraka. Itu banyak tuh. Auratnya dia ini 10. Ini hadisnya. Ya, jadi baca qul 10 kali. Habis sholat subuh. Sholat sunat subuh maksudnya fajar, ya, sebelum lakukan sholat fardu subuh. Jangan bengong gitu ya. Kadang-kadang main komat aja udah subuh. Banyak aurat-auratnya yang dijelaskan, ya. Amalannya itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, itu suratul Ikhlas 10 kali sesudah fajar, artinya sesudah sholat sunat subuh. Karena sholat sunat subuh, sholat sunat fajar sama juga. Ya, bagaimana sabda Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sunat fajar, itu sholat sunat subuh. Karena sholat sunat subuh ada beberapa cara di dalam niatnya. Boleh usolli sunnatal fajri, usolli sunnatal subhi, usolli sunnatal ghadat, usolli sunnatal wusta, usolli sunnatal bardi. Itu ada 5. Yang mana aja boleh.
Ya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Arti banyaknya nama menunjukkan mulianya yang dinamakan. Artinya begitu besar keutamaan melakukan sholat sunat subuh. Baca itu 10 kali itu, nggak lama. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada 1 menit 10 kali. Cepet ya dong. Cepet ya. Wahya suratun makiyah, dan bermula surah Al-Ikhlas ini surah yang bangsa makiyah. Arti diturunkan makiyah itu sebelum Nabi hijrah. Kalau suratun madaniyah, surah Nabi sesudah hijrah turunnya. Walaupun saat itu turunnya tidak di kota Makkah, Nabi sedang keluar misalkan, tapi belum hijrah. Itu namanya makiyah, surah yang diturunkan yang bahasa Mekah. Artinya surat yang diturunkan Nabi sebelum hijrah, ya, hijrah ke kota Madinah. Wahya arbu ayatin wa khamsa asyrata kalimatan wa sab'atun wa arba'una harfan. Bermula ya, suratul Ikhlas ini ada 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf. Ya, jadi ayatnya ada 4, kalimatnya 15 dan hurufnya ada 47. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dan dari Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridhakan kepadanya dari Nabi alaihi salatu wassalam berkata, man qara'a suratal Ikhlas marratan wahidatan u'tiya minal ajri kama fali ajri mi'ati syahidin. Siapa orang yang membaca suratul Ikhlas 1 kali maka diberikan daripada ganjaran seperti ganjaran 100 mati syahid. Keutamaan suratul Ikhlas ya. Jadi diberikan ganjaran 100 mati syahid ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Siapa orang yang dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhakan kepadanya, berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa orang yang membaca qul huwallahu 1 kali, itu suratul Ikhlas, maka annama qara'a thulutsal Qur'an, maka seakan bahwasanya dia membaca 1/3 Al-Qur'an. Wa man qara'aha marratain, siapa orang yang membacanya 2 kali, maka annama qara'a thulutsal Qur'an, seakan-akan bahwasanya dia telah membaca 2/3 Al-Quran. Wa man qara'aha salasa maratin, siapa yang membacanya 3 kali, fa ka'annama qara'al Qur'ana kullah, seakan-akan membaca Quran seluruhnya. Tuh, ini keutamaan. Habis sholat kita baca qul, ya, tahlil kita baca qul. Maka ketika zikir-zikir semacam itu lisan kita lepaskan. Ya, jangan apa ya? Jangan diam kita. Nyeselnya belakangan di dunia ada waktu diberikan Allah Ta'ala nih modal umur kita buat berzikir ya, tahlil, diem aja mulutnya kagak mau. Zikir habis sholat buru-buru pulang ya. Ini diajarkan kita masalah soleh ya, orang tua kita di sholat zikir baca qul. Ini keutamaannya ya. 3 kali baca qul seakan Quran seluruhnya. Wa man qara'a ihdasyarata marratan, siapa yang membacanya 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga terbuat dari yakut merah. 11 kali baca suratul Ikhlas, maka disebut mutaqa'il kubra. Ya, mutaqa'il kubra itu baca qul 100.000. Baca qul ya boleh nyicil sehari cepet. Berapa itu? 10 hari 1.000, 10 hari 1.000 ya. Kalau 300 hari itu berapa ya? Kalau 100 30.000 ya. Iya, 100.000. Namanya utaqaul kubra namanya itu. Baca ya surat Ikhlas 100.000 kali. Ya enggak apa-apa nyicil sehari 100, sebulan 3.000. Bulan berapa ya? 3.000. Setahun 12 kali 3.000 itu berapa? 36.000. Sampai 3 tahun udah baru kelar kalau 100. Kalau sehari 1.000, nah, 100 hari kelar. Kalau 1 hari 10.000, berarti 10 hari kelar ya, 10.000.
1000 dah sehari. Itu 2 jam. 2 jam kalau baca 1000, hampir 2 jam tuh baca surah Ikhlas 1000 kali. Wa kana sababun nuzuli hadhihi surah adalah sebab turunnya surah ini. Al-Qur'an Allah turunkan ada sebabnya. Maka disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an ini turun enggak begitu aja. Turunin, enggak ada kejadian, enggak, ada sebabnya. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisi. Nah, ini sebabnya turun suratul Ikhlas. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, wa Jabir dan Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, wa Syabi dan Asyabi, wa Ikrimah dan Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah merekakan kepada mereka semuanya. Nih sebabnya ijtama'a kufaru Makkah, kumpul kafir-kafir kota Makkah. Ini kumpul. Orang kafir kota Makkah kumpul, wahum Amir ibnu Tufail. Mereka Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, wa ghairuhum dan wa ghairuhum dan selain mereka. Hadaru, mereka datang. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Muhammad. Ini kan panggilan orang kafir ya. Ya Muhammad, hai Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan Tuhanmu kepada kami. Nah, ini orang kafir-kafir kumpul bilang begitu sama Nabi. Ya Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan Tuhan engkau kepada kami. Amin dhahabin am fiddatin am hadidin am nuhasin. Apakah terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari tembaga? Begitu kata siapa nih? Kata kafir kota Mekah. Fa inna alihatana min hadil asya, sungguhnya Tuhan kami dari terbuat dari itu, min hasil asya, ada perkara-perkara itu. Artinya Tuhan mereka ada dari Mesir, tembaga, orang dibuat, patung. Dia buat, mau disamain Allah Ta'ala. Dia bilang, fa inna alihatana min hadil asya, Tuhan-Tuhan kami itu dari perkara-perkara ini, artinya terbuat dari emas, ada terbuat dari tembaga, ada terbuat dari besi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Innallaha la yusbihu syai'an, sungguhnya Allah tidak menyerupai kepada sesuatu. Wala aku lahu syai'an min nafsi, dan telah aku katakan lahu bagi Allah Ta'ala sesuatu min tilqai nafsi, dari arah diriku. Fa anzalallahu ta'ala di surah, Allah turunkan surah ini, qul huwallah, katakan ya Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad yang maha esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya menyerupai seorang pun. Huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini suratul Ikhlas sebab turunnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhokan kepada keduanya, ya Abdullah dan Ibnu Abbas, ya sahabat. As-samad alladzi la jawfa lahu, samad itu artinya yang tidak berperut, lahu baginya, wala yakulu dan tidak makan, wala yashrab dan tidak minum, yang enggak ada perut. Samad artinya Allah as-samad, Allah tempat bergantung. Walau kana mujawaban la haja ila syai'in, jikalau adalah Allah berperut la haja, saya butuh kepada sesuatu, wa wala itu ila syai'in, dengan Allah enggak butuh kepada sesuatu. Yang butuh kita makhluk kepada Khalik, kepada Allah Ta'ala. Allah enggak butuh kepada sesuatu pun. Bal kullul khalaiq muhtajuna ilaih, bahkan seluruh makhluk, semua makhluk-makhluk mereka butuh kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk makhluk apa? Selain Allah itu makhluk, butuh kepada Allah Ta'ala. Wa yuqalu, dikatakan as-samad ay lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa yuqalu lam yalid laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak, fa yarisul mulkahu, maka mewariskan kerajaannya. Kalau ada anaknya ada warisnya, ada warisnya. Allah enggak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yulad laisa lahu walidun fa yarisu anhu, tidak ada baginya ayah, maka wariskan kepadanya.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa lahu tiddun wala niddun wala syabihun wala ahadun bisakiluhu. Ya, tidak ada baginya itu lawan, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyerupai, tidak ada seorang pun yang menyerupainya, nggak ada. Kagak ada yang lawannya, membandinginya, menyerupainya seorang pun. La ahadun bisakiluhu, yang bentuknya enggak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, anna Nabi alaihi salatu wasallam lamma kharaja ila Madinati ijtama'a kufar Makkah ala babi dari nadwah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tatkala keluar ke kota Madinah, yang keluar ke Madinah, ijtama'a kufar Makkah, kumpul kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah kumpul ala babi dari nadwah, di pintu namanya Darun Nadwah, kumpul di pintu Darun Nadwah. Wahya pisukati Abi Jahal, yaitu di jalan Abu Jahal. Waqalu, mereka berkata, man yaridu Muhammadan ilaina, siapa yang dapat mengembalikan Muhammad kepada kami, aurasau atau kepalanya, nu'ti mi'atanaqah hamra, kami akan berikan kepadanya 100 ekor onta merah, saudal halqah, yang hitam matanya, yang bagus, onta yang cakep. Nabi keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah. Kata orang kufar Mekah, siapa yang dapat mengembalikan Muhammad kepada kami atau kepalanya bawa kemari, kami berikan 100 ekor onta yang merah dan hitam matanya. Faqama rajulun, berdiri seseorang, yuqal lahu Suraqah ibnu Malik, namanya Suraqah bin Malik berdiri. Waqala, dia berkata, ana arudu ilaikum, saya yang akan mengalihkannya kepada kalian, kepada kamu, saya. Kata siapa nih? Suraqah bin Malik. Padam manu lahu hadil amwal, maka mereka ngumpulin tuh harta untuknya. Fa kharaja khalfahu wa adrakan Nabi alaihi salatu wassalam fasalla sayfahu liyaqtulahu. Lalu keluar nih si Suraqah bin Malik di belakang Nabi. Wa adrakan Nabiya, dia mendapatkan Nabi alaihi salam, fasalla sayfahu, dia mengeluarkan pedangnya, menguruskan pedangnya, liyaqtulahu, untuk membunuh Nabi. Nabi udah depan dia, di belakang, cabut pedangnya, siap dia untuk membunuh Nabi. Fasukhiratil ardu li amrin Nabi alaihi salatu wassalam, lalu ditundukkan tuh bumi li amrin Nabi, untuk kepentingan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa amaral arda, maka Allah perintahkan bumi, famasakathu, lalu bumi menggenggamnya, patas palu rijlihi, maka terprosok tuh kakinya, rijli parsihi, patas palu rijla parsi, maka terprosok kaki kudanya, fil ardi, di bumi, ila rukbah, sampai lutut. Udah di belakang Nabi, kemudian ditundukkan ke bumi. Allah perintahkan tuh kakinya itu kudanya sampai lutut, terprosok tuh ke dalam bumi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-aman, selamatin. So, mau membunuh Nabi, udah di belakang dia, udah di belakangnya. Allah tundukkan tuh bumi, berapa nih? Terprosok masuk sampai lututnya itu Suraqah. Lalu minta tolong sama Nabi. Nabi mau dibunuh. Nabi mau dibunuh. Dia minta tolong sama Nabi, selamatkan. Fada'a Rasulullah berdoa, fa'anjahullah ta'ala, Allah selamatin, didoain sama Nabi. Padahal Nabi mau dibunuh. Kalau kita gimana? Orang pegang pedang, mau babat kita dari belakang. Udah apa nih? Minta tolong sama kita. Yang ada kita kelepak Tapi Nabi tuh akhlaknya Nabi, ditolongi, didoain sama Nabi. Doain sama Nabi, Allah selamatkan. Fa'anjahullah, maka Allah selamatkan. Fa nazala an farsihi, dia turun dari kudanya. Tuh, dari kudanya. Wa ja'a baina yadina qatir salam. Lalu dia datang, dia di hadapan ontanya Nabi sallallahu. Wa jalasah, dia duduk, kelewat.
Pasar saatan, lalu berjalan Suraqah itu beberapa saat. Allah selamatkan dengan doanya Nabi ini, selamatkan Suraqah. Berjalan tuh beberapa saat, summa salla sayfahu, kemudian dia memuluskan pedangnya. Wa arada qatlahu, dan dia ingin membunuh Nabi, ya. Fatas fala rajulu farsihi fil ardi, maka prosok tuh, ya, rijlu farsihi, kaki kudanya fil ardi, di bumi, hatta akhzatul ardu, sehingga tuh mengambil bumi atau menelan tuh bumi, ila surati, sampai perut pusarnya. Dalaman lagi, oh tadi selutut itu sampai pusar. Udah ditolongin masih mau bunuh Nabi juga, ya. Siap bunuh pedangnya, ditelan lagi sampai bumi. Tuh, ya. Lalu nih, udah sampai pusarnya. Faqala, dia berkata, al-aman, ya, la af'alu ba'da hadza syai'an. Tolongin, selamatin, saya nggak berbuat lagi dah, katanya. Nah, ba'da hadza, sudah ini nggak dah. 2 kali. Ya. Ada kita begitu, kira-kira masih mau nolongin juga. Nah, minta tolong sama Nabi, saya enggak dah, saya nggak ngelakuin lagi. Fada'a Rasulullah berdoa, fa'anjahullah ta'ala, Allah selamatin lagi. Doain lagi Pak Nabi, 2 kali. Ya. Nabi itu mau diapain? Mau dibunuh. Ya. Minta tolong 2 kali. Nabi doain, Allah selamatin. Fanazala an farsihi, lalu turun Suraqah dari kudanya, wajah baina yadina qatir salat, dan datang dia di hadapan Nabi, ya, baina yadai, di hadapan onta Rasulullah, dia datang tuh di hadapan ontanya Rasulullah. Wajalasa, dia duduk, wa qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni man ilahu, beritahukan kepada saya siapa Tuhan engkau. Hai sukana qudratun mislu hadza, di mana ada baginya kekuatan, kudrah, kekuasaan seperti ini. Dia tahu, ya. Tiba-tiba ditelan lagi ke bumi, mau ditelan lagi sampai bumi, ya. Siapa Tuhan akhbirni, beritahukan, ya, padaku siapa Tuhanmu. Amin zahabin, amin fidatin, apakah terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak. Nah, Tuhannya dia begitu. Si Suraqah dibuat sendiri dari emas, dari perak. Dia nanya sama Rasulullah, fanaka Rasulullah rasa usaha kita malian. Rasul menundukkan, ya, kepalanya. Rasul diam, ya, sebentar. Fanazala Jibril alaihissalam, turun malaikat Jibril alaihissalam. Qul ya Muhammad, qul huwallahu ahad, artinya qul ya Muhammad, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum fi min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi. Ya, turun tuh, ya, yakhluqu fi aifir rahmi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Faqala Suraqah, lalu berkata Suraqah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'rid alayyal Islam, kemukakanlah Islam kepadaku. Fa'arada al-Islam fa'aslama wa hasuna islamuhu, maka Rasulullah SAW terangkan Islam padanya, dan dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Tuh akhlaknya Nabi, ya. Udah mau dibunuh minta tolong, didoain. Udah selamat mau dibunuh lagi Nabi, ya, ditelan sama bumi lagi, terprosok sampai pusarnya, minta selamatin, Nabi doain lagi, sehingga dia masuk agama Islam. Tuh Suraqah bin Malik, dan bagus Islamnya, ya. Wahukiyah, dan dihikayatkan, anak Nabi alaihi wasallam kana jalisan ala babil Madinah, Rasul duduk, ya, di pintu Madinah. Irbarat janazatu rajulin, lewat, tiba-tiba lewat jenazah seorang laki-laki. Faqala Nabi alaihi wasallam, maka berkata Nabi alaihi wasallam, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Ya, nanya Nabi itu, jenazah di bawah itu apakah dia punya utang? Faqalu, mereka berkata, alaihi dainu arba'atu dirham, ya, dia punya utang 4 dirham. 4 dirham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi wasallam, sallu alaihi, salatkanlah
kamu kepadanya. Fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahim famata wa lam yu'addiha. Sesungguhnya saya tidak akan mensolatkan orang yang punya utang 4 dirham lalu mati dan dia belum membayarnya. Ya solatkan kalian. Saya tidak akan mensolatkan orang yang mati punya utang belum bayar. Ya, makanya kita kalau orang meninggal dunia kan gitu. Ya, apabila ada sangkutan utang silakan hubungan kepada adik warisnya. Urusan hakul adami itu berat. Ya. Panazala Jibril alaihissalam, turun malaikat Jibril alaihissalam, wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla yulqis salam, sungguhnya Allah Ta'ala azza wa jalla ya menyampaikan salam, wa yaqulu, dan mengucapkan, bu'istu Jibril bi surati adamiyyin wa adadainah, aku utus Jibril dengan bentuk manusia dan membayar hutangnya. Ternyata itu orang yang meninggal yang punya utang udah dibayarin. Allah utus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Berubah dalam bentuk manusia, ya. Allah kirim kepada bayar hutangnya. Dibayarin malaikat Jibril. Tuh, ya, dalam bentuk manusia. Itu yang terima duit enggak tahu itu malaikat itu. Faqala, lalu berkata, qum fasalli fa innahu ghafurun. Berdirilah, salatkanlah, sungguhnya dia diampunkan. Wa yaqulu, dan berkata, man shalla ala janazatihi, siapa yang salat atas jenazahnya, ghafarallahu, Allah ampunkan baginya. Jadi kalau kita salat jenazah, ini orang-orang alim, ya, orang yang diampuni dosanya, kita susun aja dah. Kita yang nyolatin juga diampuni dosanya. Tuh, ya, man shalla ala janazatihi, siapa yang salat kepada jenazahnya, ghafarallahu, Allah ampunkan baginya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhi Jibril, wahai saudaraku Jibril, min aina la hadil karamah, dari mana dia ini mendapatkan karomah, kemuliaan, punya utang, yang bayarin malaikat Jibril dalam bentuk manusia, diampuni lagi dosanya. Faqala li qiraati kullu yawmin mi'ata marra surah qul huwallahu. Maka berkata malaikat Jibril, karena dia membaca setiap hari 100 kali suratul Ikhlas. Tiap hari cepet baca suratul Ikhlas 100 kali dia baca suratul Ikhlas setiap hari tuh. Tuh dapat kemuliaan, ya, dapat kemuliaan, punya utang belum bayar, Allah kirimin, Allah utus malaikat dalam bentuk manusia ngebayarin utangnya. Li'anna fiha bayana sifatillah, karena bahwasanya pada suratul Ikhlas itu menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala, wasana alaihi, memuji kepada Allah Ta'ala. Qala, berkata, man qara'a fi jami' amrihi marratan wahidah, siapa yang membaca suratul Ikhlas di semua umurnya 1 kali aja, sepanjang hidupnya cuma 1 kali baca suratul Ikhlas, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak keluar dari dunia, tidak akan meninggal dunia sehingga dia melihat tempatnya di dalam surga. Khususan, terlebih khusus, man qara'a bis salawatil khamsi, orang yang membaca suratul Ikhlas di dalam sholat 5 waktu, fi kulli yaumin, pada tiap hari, kata marot, beberapa kali. Kan kita begitu, sholat kita baca, dalam sholat baca, ya, tasma'u lahu yaumal qiyamah, akan memberikan pertolongan baginya pada hari kiamat, wali jami akribai, kepada semua kerabat-kerabatnya, mimman qad istaujabat alinar, dari orang yang berhak wajib masuk ke dalam neraka. Tuh persamaan dari orang yang selalu membaca suratul Ikhlas, ya, di dalam sholat 5 waktu, zikir kita baca. Nah, ini penting banget, ya, tentang keutamaan suratul Ikhlas. Jadi jangan buru-buru kita habis sholat pulang, ya, zikir dulu, habis subuh sholat sunat baca 10 itu suratul Ikhlas, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa mursalin wa rahmat malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.